selamat sore tahu. Pak, Sore. perkenalkan saya Januar dari BL Magazine nih Pak. Pak, saya mau nanya nih Pak, kan Bapak sebagai itu ya apa founder Olympic Golf Club. Boleh tanya nggak sih Pak, awal mulanya apa sih idenya kok bikin komunitas ini gitu? Baik, jadi pada tahun 1998 waktu itu lagi krisis ekonomi, Iya, betul. perusahaan menghadapi goncangan yang cukup berat ya, karena besarnya utang akhirnya nggak kebayar, pusing, udah saya tinggalin, saya serahin ke direktur keuangan saya, kemudian saya lari ke lapangan golf. Tiap hari saya main golf. Nah, terus berkumpul dengan teman-teman, tadinya ada 8 orang, maka sama-sama sepakat, mari kita dirikan sebuah klub kecil aja, ya, daripada pusing mikirin ekonomi, ya kan, mending kita main golf aja tiap hari. Nah, akhirnya terbentuklah satu klub kecil, 8 orang, 12, 24, makin besar, sampai pernah satu saat jumlah membernya mencapai 200 orang. Betul. Iya Pak. Nah, sampai sekarang, sudah hampir 20 tahun ini. Iya, betul. Apa ya Pak ya? Ya. Terus Pak, aduh ini jadi sebenarnya ini sebenarnya pelampiasan dari masalah jadi main golf gitu. Betul. Saya mau nanya nih, kenapa golf Pak? Apa yang menyenangkan dari golf Pak? Buat Pak Al sendiri? Sebetulnya waktu pertama saya ke lapangan golf, saya belum bisa main golf. Nah, karena saya lihat di situ orang banyak bercanda, banyak ketawa, ada juga taruhannya. Iya. Akhirnya terpancing untuk mulai belajar. Ternyata seru juga gitu loh. Dan pernah saya main dari pagi sampai sore, hampir setiap hari begitu. Jadi sebenarnya golf ini nggak cuma tentang mainnya, tapi tentang sosialisasi ya Pak ya. Betul. Ngobrol sama teman, curhat mungkin tentang perusahaan gitu. Semua kan sama-sama lagi susah. Ya, jadi kumpul bicara masalah susahnya. Iya. Jadi ada kecocokan lah. Dan kebetulan juga memang saya dengan teman-teman ini banyak. Iya. Sering kumpul. Akhirnya ya terbentuklah Olympic Golf Club. Oke. Jadi ini ya Pak, menariknya adalah ini komunitas ini sebenarnya mulai dari teman-teman doang, lama-lama nambah. Jadi sekarang mungkin apa menerima dari orang dari luar apa gimana Pak? Waktu 1978 ya, 8 waktu krisis tahun berapa tuh? 1978 ya. Waktu krisis 1978, kemudian 79 ya. Nah, dari situ mulain akhirnya menjadi banyak, tapi setelah berjalannya waktu, setelah 15 tahun kemudian, jumlah membernya mulai turun lagi. Sempat turun. Karena yang tua-tua, yang lama ini udah pada tua, jadi mundur, tidak main, tapi belakangan ini mulai lagi masuk anak-anak muda. Jadi ini malah ini nyambung banget sama kita media kita ya Pak. Media kita tuh sebagian besar juga sebenarnya tujuan utamanya adalah kaum muda gitu. Ini Bapak sebagai senior golfer, sebenarnya Bapak bisa kasih apa ya, masukan atau jangan gitu buat anak muda main golf deh. Apa sih enaknya Pak main golf gitu? Jadi biar mereka kan kadang suka takut mencoba ya, karena ini golf permainan orang tua gitu. Sebenarnya golf seperti apa sih Pak menurut Bapak? Main golf satu yang jelas buat kesehatan bagus ya. Okay. Yang kedua adalah mencoba melawan diri sendiri. Karena musuh kita ini yang paling besar itu adalah, yang paling utama itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita di lapangan golf itu mencoba untuk mempelajari bagaimana mengendalikan emosi kita sendiri. Jadi Dan di lapangan golf kita bisa lihat persis karakter orang itu kebaca. oh iya betul. Ya, jadi kita bisa tahu lah. Dan juga golf kan banyak orang ya, pairing dengan siapa aja cocok, sehingga di situ
kita masuk ke dunia sosial yang cukup beraneka ragam. Iya, iya, betul. Nah, dengan seringnya Bapak main golf, boleh ada tips nggak Pak? Biar sehat terus gimana sih? Main golf capek loh Pak, panas-panasan gitu. Kalau Bapak gimana cara ini? Ya, dulu memang tiap hari saya main golf, tapi sekarang saya kurangin. Golf itu paling 1 minggu 1 kali saya. Tapi saya lebih lari ke gym. Oh, pergi. Jadi gym lebih sering. Saya sekarang nge-gym itu 1 minggu bisa 3 kali, golf minggu 1 kali. Oh gitu, jadi malah karena gym lebih banyak. Mungkin ya karena udah usia udah tua, lutut juga harus dijaga. Karena kalau banyak jalan juga bisa kenanya ke lutut. Jadi lebih kepada memaintain otot-otot badan secara keseluruhan. Kalau mau senang-senang baru main golf. Kalau gym karena sendiri ya Pak. Wah seru banget Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir sedikit aja Pak. Pak boleh ini nggak ini kan Olimpik ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ya Pak. Maksudnya harapan terbesar buat klub ini sendiri gimana Pak? Jadi memang Olimpik sudah jalan hampir 20 tahun ya. Tapi menurut saya klub sebetulnya tidak perlu jumlah orang yang banyak, tapi lebih kepada kekompakan ya. Mungkin 30-40 orang sampai 60 orang itu yang paling asik. Kalau misalnya kebanyakan juga repot ngurusinnya. Soalnya yang diurusin bos-bos, ya kan? Dan kalau ngurus karyawan sih gampang, tapi kalau udah ngurusin bos itu agak repot. Kemauannya aneka ragam. Jadi saya sih menghimbau klub bukan jumlah orang yang kita kejar, tapi kualitasnya, kualitas kekompakan, kualitas untuk bisa berkomunikasi secara baik. Ya, jadi bukan kuantitas, bukan jumlah orangnya, tapi lebih kepada kualitasnya. Itu mungkin salah satu kenapa memilih Pak Ahok sebagai brand ambassador kali Pak ya. Karena Pak Ahok akan benar yang semuanya ya Pak. Ya. Oke, Pak Ahok terima kasih banget waktunya. Sudah banyak membagi informasi ngasih Terima kasih. kita. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke.